Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu rahimakumullah. Salah satu kajian penting dalam fikih adalah fiqhul munakahah. Fikih yang berkaitan dengan pernikahan, di mana dalam beberapa fakultas di perguruan tinggi itu biasanya jurusannya adalah al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah itu hukum keluarga, di mana meliputi hukum pernikahan, kemudian hak dan kewajiban suami istri, termasuk di dalamnya tolak, khulu, iddah dan lain-lain. Saya belum pernah membahas ini sampai tuntas, tapi saya pengen sekali karena ini sudah lewat lebaran haji. Biasanya banyak orang mengadakan pernikahan. Kita akan kaji kembali bagaimana Islam mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan itu dengan aturan yang sangat baik, dengan aturan yang sangat detail, sehingga menghasilkan dari pernikahan itu keluarga yang berkualitas, termasuk di dalamnya tentunya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang berkaitan dengan pernikahan, di mana kata ulama, wan nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahat tastimta'i kullin minaz zawjaini bil akhari 'alal wajhil masyru'i. Nikah secara bahasa adalah berkumpul. Orang Arab itu biasa mengatakan tanakahatil asjaru. Pohon itu beradu, kumpul. Satu cabang misalnya nempel sampai nyatu lagi, mereka bilang tanakahal asjar. Tapi tentu yang dimaksud bukan pengertian nikah dalam bahasa. Tapi pernikahan dalam syara adalah akdun, yaitu akad. Yatadammanu ibahat tastimta'i kulli minaz zawjaini, yaitu akad yang terkandung di dalamnya kebolehan melakukan hubungan. Jadi sesungguhnya akad nikah itu adalah akad saat kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena kita tahu secara fitrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Laki-laki yang normal itu dia laki-laki yang butuh perempuan. Malah kalau ada laki-laki yang gak butuh perempuan, dianggap tidak normal. Atau kalau ada laki-laki demennya sama laki-laki, orang gila. Itu namanya kaum Nabi Allah Lut. Dan Islam sangat mengecam sebuah, jangankan sampai pernikahan namanya, hubungan saja yang beberapa negara legalkan hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka Islam menolak dengan keras. Karena selain ada akdun yatadamman ibah atas tintah tadi, tujuan pernikahan itu adalah wa talaban lidzurriyyah, mencari keturunan.
Jadi bagaimana mungkin sebuah pernikahan laki-laki dengan laki-laki dilegalkan? Karena sampai kapanpun gak bakal jadi anak. Perempuan sama perempuan sampai kapanpun gak bakal punya keturunan. Makanya ini bertentangan dengan fitrah Islam. Maka kulli minaz zawjaini bil akhar al-wajhal masyru' dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan wajah masyru' itu, pernikahan itu adalah ketika hubungan suami istri adalah melalui jalan depan. Maaf kalau nyerempet sedikit. Jadi harus jalan depan, itu namanya waqaf dalam Islam. Dan hubungan yang dilakukan oleh suami istri juga hubungan yang tidak boleh keluar dari batasan-batasan syara. Kayak sekarang tren Pak dengan dunia teknologi yang macam-macam. Apalagi sekarang mengakses video-video itu sangat gampang. Mungkin bagi sebagian kita, gue borong-borongin video kan, dan rombongan kita. Tapi rombongan di bawah kita itu sampai-sampai mereka mencari video macam-macam. Ada orang misalnya mau berhubungan perlu dikebukin dulu bininya. Lah kan bagaimana itu? Atau ada lagi seorang suami yang menganggap karena ini udah istrinya, mau lewat mana ke jadi. Padahal tidak boleh. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Famani bertagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun." Siapa orang yang mencari di belakang itu, melebihi itu, Allah sampaikan fa ulaika humul 'adun, mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang ditetapkan Allah Ta'ala adalah jalan depan. Kalau lewatnya mana aja boleh Pak. Paham Pak ya? Ngerti bukan bapak-bapak? Iya, bukan berarti tua gak boleh nyoba, boleh Pak. Burung terakhir kayak gini udah kaki-kaki nenek lah, gak apa-apa kan halal. Artinya ketika itu jalannya tetap ke depan, mau lewat samping, mau lewat belakang, kalau bisa silakan, gak ada masalah. Yang penting di depan kan? Karena ada saya bilang tadi, ada melalui jalan belakang. Bagaimana mungkin jalan kotoran, jalannya macam-macam. Allah Subhanahu wa taala udah ciptakan perempuan itu dua saluran depan, satu belakang. Dua saluran depan itu satunya saluran kencing, najis. Yang satu saluran laki-laki, saudara. Bagaimana mungkin kita mau cari yang belakang, yang memang tempatnya kotoran yang bau? Makanya Islam melarang. Islam juga melarang, walaupun itu halal dalam keadaan istri kita halal setelah akad pernikahan tadi, kita dilarang saat perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Jangan mentang-mentang kan halal bu, ya halal, tambah lagi main gini loh, haram hukumnya. Ini yang dimasukkan dengan ayat faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun. Kemudian an-nikahu masyru'un wa jaizun wa matlubun syar'an. Pernikahan itu disyariatkan dan juga pasti hukumnya boleh. Wa matlubun syar'an, dan juga dianjurkan. Kenapa ada kalimat jaizun? Dalam Muqtamad fil Fiqh Syafi'i dikatakan ada kalanya pernikahan itu hukumnya tidak menjadi sunnah, ada kalanya bahkan menjadi wajib, ada kalanya bahkan cuma biasa saja. Jadi tergantung Pak. Kalau misalnya ada seorang laki-laki, dia merasa bahwa saya gak perlu perempuan, tapi saya juga gak perlu laki-laki, artinya gak berhubungan dengan laki-laki, saya merasa cukup diri saya seperti ini, maka tidak masalah selama dia mampu menjaganya. Yang bahaya kayak prinsip orang-orang sekarang ini Pak. Saya pernah baca satu prinsip orang-orang hari ini mengatakan, daripada gua beli kambing mendingan beli sate. Ini kan istilah yang salah sebenarnya.
Kalau ngomongin masalah makan sate, makan kambing, iya. Daripada bapak beli kambing, duitnya mahal. Tebak pengen sate, mah. Kenapa jadi beli kambingnya sih? Bapak pengen makan sate, beli kambing, beli sate, Pak. Lebih sate bener itu, Pak. Tapi kalau kalimatnya dikiaskan buat orang nikah, ya gak boleh. Daripada gue punya bini, belum melamarnya. Apalagi orang Betawi mahal, ditambah belum mas kawinnya, nyiapin rumahnya. Mendingan gue jajan 20.000 dapat jadi negara. Gak bisa seperti itu. Karena dalam Islam pernikahan itu ibadah, subhanallah. Makanya kalau kata Nabi kita Muhammad SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu jalanku, kata. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari. Maka hukum asal, Bapak hadirin, hukum asal dari pernikahan itu adalah mustahabun, disunnahkan. Hukum asal. Alasannya karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Ayo silakan nikahi yang mau dari perempuan. Ayat yang lain, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imanikum. Nikahi perempuan yang masih sendiri, yang belum nikah. Tapi kemudian Nabi juga mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Alasannya kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu menjaga pandangan mata. Jadi kalau ada orang udah nikah matanya susah dijaga, nah repot, Pak. Pada kata Nabi, nikah itu salah satunya adalah menjaga pandangan mata. Ini yang berat, Pak. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kehormatan, kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi kalau nggak mampu, maka silahkan berpuasa. Karena berpuasa itu ada periksaan. Artinya apa? Tidak wajib. Hukum asalnya adalah sunnah. Walau kana syakhsu muta'abbidan wa yakunu afdhala minal fardhi lil ibadah. Tetapi memang yang terbaik tetap menikah. Karena Nabi kita Muhammad SAW, orang yang rajin beribadah, beliau juga punya istri. Nabi kita Muhammad SAW gak pernah tinggal bangun malam, tapi Nabi juga istirahat. Jadi karena Islam ada yang sebentar-sebentar. Tadi saya lanjutkan, yang pertama tadi sunnah, yang kedua, gak apa-apa gak nikah, bahkan hukumnya makruh, yaitu orang-orang yang gak kepengen nikah, kemudian gak punya mas kawin, gak punya buat nafkah istri, dan dia juga mengatakan, saya puasa pun cukup, udah bisa menghancurkan syahwat saya, gak usah nikah. Yang gak boleh tadi, nikah gak mau, jajan doyan, dan gak boleh, haram. Tapi udah dari saya gak nikah begini aja, insya Allah saya bisa jaga. Apalagi misalnya ini, saya udah pernah nikah, istri saya udah meninggal, udah saya menjomblo sampai mati, gak apa-apa, pilihan. Ya kalau mampu menjaga syahwat.